Labu siam memang terkenal sebagai salah satu sayuran yang kaya akan manfaat. Rasanya yang ringan, teksturnya yang lembut, dan harganya yang terjangkau membuat sayur ini menjadi favorit di kalangan masyarakat, terutama bagi para lansia. Banyak orang percaya bahwa labu siam sangat baik untuk menurunkan tekanan darah dan menjaga berat badan ideal, serta mendukung gaya hidup sehat di usia senja. Namun, di balik khasiatnya yang populer, ternyata labu siam menyimpan beberapa risiko jika dikonsumsi secara tidak tepat, terutama bagi lansia yang memiliki kondisi tubuh lebih sensitif. Sayangnya, banyak orang tidak menyadari hal ini dan mengonsumsi labu siam dalam jumlah besar setiap hari tanpa kontrol. Akibatnya, bukan manfaat yang diperoleh, melainkan masalah kesehatan baru yang datang. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas 5 bahaya tersembunyi dari labu siam bagi lansia yang wajib Anda ketahui sebelum menjadikannya sebagai sayur rutin harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rahasia Tubuh Sehat, channel yang secara khusus membahas berbagai tips dan edukasi kesehatan, khususnya untuk orang tua, lansia, dan keluarga tercinta. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa sehat, bugar, dan semangat menjalani hari. Hari ini, kita akan bahas topik penting yang sering dianggap sepele. Ternyata labu siam tidak selalu aman bagi lansia. Yuk, simak sampai selesai agar tidak salah kaprah dalam menjaga pola makan harian. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika kami mengunggah video kesehatan terbaru. Dan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat sehat, tuliskan di kolom komentar, "Sehat selalu untuk kita semua." Yuk, kita mulai. Bahaya pertama, mengganggu fungsi ginjal bila berlebihan. Labu siam mengandung senyawa alami yang bersifat diuretik ringan. Artinya sayur ini bisa membantu melancarkan pengeluaran urin atau air seni dari tubuh. Pada dasarnya, efek ini baik karena membantu mengeluarkan racun dan kelebihan cairan. Tapi, pada lansia, terutama yang memiliki gangguan fungsi ginjal atau sudah menjalani terapi terkait ginjal, kondisi ini justru bisa menjadi berbahaya jika tidak dikontrol. Mengapa? Karena saat tubuh kehilangan terlalu banyak cairan dan elektrolit penting, seperti kalium, natrium, dan magnesium, lansia bisa mengalami gangguan keseimbangan cairan tubuh. Hal ini bisa memicu tekanan darah menjadi tidak stabil, tubuh terasa lemas, pusing mendadak, dan bahkan memperparah kondisi ginjal yang sudah melemah. Ginjal lansia tidak sekuat ginjal orang muda. Kemampuan menyaring dan mengatur cairan sudah menurun secara alami. Ketika labu siam dikonsumsi dalam jumlah besar, apalagi tanpa memperhatikan asupan air atau jenis makanan lainnya, maka tubuh dipaksa untuk bekerja lebih keras mengatur sistem pembuangan. Akibatnya, ginjal bisa bekerja terlalu berat hingga mengalami stres oksidatif. Inilah yang membuat banyak dokter menyarankan lansia untuk membatasi konsumsi sayuran tinggi air dan bersifat diuretik seperti labu siam, terlebih jika sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Jadi, bijaklah dalam mengonsumsi labu siam. Sesuatu yang berlebihan, walaupun alami, tetap bisa memberikan efek negatif pada tubuh, khususnya di usia lanjut. Bahaya kedua, menurunkan tekanan darah terlalu rendah. Labu siam dikenal luas karena khasiatnya dalam membantu menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi lansia yang memiliki riwayat darah tinggi. Namun, perlu diketahui bahwa pada sebagian lansia, konsumsi labu siam secara rutin dan berlebihan bisa menyebabkan tekanan darah menjadi terlalu rendah atau yang dikenal dengan istilah hipotensi. Hipotensi pada lansia bisa sangat berbahaya karena dapat menimbulkan gejala seperti pusing, mata berkunang-kunang, tubuh terasa lemah, dan kehilangan keseimbangan saat berdiri. Bahkan dalam kasus tertentu, tekanan darah yang terlalu rendah bisa menyebabkan lansia jatuh mendadak atau pingsan. Apalagi, banyak lansia yang juga sedang mengonsumsi obat penurun tekanan darah. Jika labu siam yang bersifat antihipertensi ini dikombinasikan dengan obat medis tanpa pengawasan, maka efeknya bisa menjadi double dan justru menyebabkan tubuh terlalu cepat menurunkan tekanan darah. Ini yang sering tidak disadari oleh para lansia atau keluarga mereka. Kadang niatnya ingin menyehatkan, tapi malah menjadi bumerang. Untuk itu, jika Bapak atau Ibu memiliki riwayat tekanan darah rendah atau sering merasa pusing tiba-tiba, sebaiknya kurangi konsumsi labu siam, atau konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan.
Seimbangkan juga dengan makanan lain yang kaya gizi agar tekanan darah tetap stabil dan tubuh tetap bertenaga. Bahaya ketiga, risiko alergi atau reaksi kulit. Meskipun jarang terdengar, ternyata labu siam bisa menimbulkan reaksi alergi ringan pada sebagian orang, terutama pada kulit lansia yang sensitif. Reaksi ini umumnya terjadi saat mengupas atau memotong labu siam mentah, di mana getah labu siam bisa menempel di kulit dan menimbulkan sensasi gatal, perih, atau kesemutan. Bahkan dalam beberapa kasus, kulit bisa mengalami iritasi ringan, kemerahan, hingga terasa kaku. Pada lansia, kondisi ini bisa lebih parah karena regenerasi sel kulit tidak secepat usia muda, dan daya tahan tubuh terhadap iritasi juga menurun. Bukan hanya itu, jika seseorang memiliki riwayat alergi makanan tertentu, tubuh bisa memberikan reaksi saat mengonsumsi labu siam dalam kondisi tertentu, terutama jika belum matang sempurna atau dimakan mentah. Gejala ringan yang muncul biasanya berupa rasa tidak nyaman di tenggorokan, gatal di mulut, hingga bengkak pada bibir. Oleh sebab itu, untuk menghindari efek ini, sangat disarankan agar labu siam dimasak hingga matang sempurna dan gunakan sarung tangan saat mengolahnya, terutama bagi lansia dengan kulit kering, sensitif, atau mudah luka. Perhatikan juga apakah setelah makan labu siam muncul gejala tidak biasa. Jika iya, segera hentikan konsumsi dan konsultasikan dengan dokter. Bahaya keempat, gangguan pencernaan jika dimakan mentah. Di beberapa daerah, labu siam sering dijadikan lalapan atau dikonsumsi dalam bentuk mentah setelah direndam. Banyak yang percaya bahwa makan labu siam mentah akan menjaga kandungan nutrisinya. Tapi sayangnya, bagi lansia, konsumsi labu siam mentah bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Sistem pencernaan pada usia lanjut umumnya sudah tidak sekuat dulu. Produksi enzim pencernaan menurun, gerakan usus melambat, dan dinding usus menjadi lebih sensitif. Ketika makanan berserat kasar seperti labu siam mentah masuk, maka pencernaan bisa kewalahan mencerna makanan tersebut secara optimal. Akibatnya, lansia bisa mengalami perut kembung, gas berlebih, rasa begah, dan bahkan sembelit. Ini tentu sangat mengganggu kenyamanan sehari-hari, terutama bagi lansia yang sudah memiliki riwayat masalah lambung seperti MAC atau tukak lambung. Oleh karena itu, sebaiknya labu siam dikonsumsi dalam kondisi matang, direbus atau ditumis ringan agar teksturnya lebih lunak dan mudah dicerna. Jangan lupa juga untuk mengonsumsi cukup air putih dan perbanyak buah-buahan yang bisa membantu proses pencernaan. Ingat, tubuh lansia butuh asupan yang lembut dan bergizi, bukan hanya makanan yang terlihat segar dan mentah. Bahaya kelima, bisa mengganggu obat-obatan tertentu. Banyak lansia yang mengonsumsi berbagai jenis obat setiap hari, baik itu untuk tekanan darah, diabetes, kolesterol, atau asam urat. Yang jarang disadari adalah bahwa beberapa jenis makanan, termasuk labu siam, bisa berinteraksi dengan kandungan dalam obat-obatan tersebut. Misalnya, labu siam yang bersifat diuretik bisa memperkuat efek dari obat penurun tekanan darah atau obat pengencer darah. Kombinasi ini bisa menyebabkan tekanan darah turun terlalu drastis, memperparah dehidrasi, atau meningkatkan risiko pendarahan. Selain itu, labu siam juga dapat memengaruhi penyerapan obat-obatan tertentu dalam saluran cerna. Jika dikonsumsi terlalu sering atau bersamaan waktunya dengan obat, khasiat obat bisa berkurang atau justru meningkatkan efek samping. Oleh karena itu, penting sekali bagi lansia untuk memberi jeda waktu antara makan dan minum obat, dan tidak menjadikan labu siam sebagai sayur utama setiap hari. Variasikan dengan sayuran lain yang lebih netral seperti bayam, wortel, atau buncis. Dan tentu saja, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi bila ingin menjadikan labu siam sebagai menu rutin harian. Dengan begitu, lansia tetap bisa menikmati manfaat sayuran tanpa khawatir efek sampingnya terhadap pengobatan.